Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak. Gimana nih ulasnya? Semoga bagus hasilnya nih. Baru 5 jadi Sebelum kita mulai layanan, kita berdoa dulu masing-masing. Mulai. Ya, baik. Ada di perantara pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi belum mulai dulu, bagus kayaknya berkenalan dulu. Dari tadi perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, berasal dari Universitas Negeri Makassar. Ini temanku. Halo, perkenalkan nama saya Atia Martia, mahasiswa semester 3 jurusan Psikologi dan Pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Nah, di kesempatan kali ini kok mungkin karena kita masih capek semua gitu, cepat-cepat saja. Nah, di sini saya membawakan materi tentang perencanaan karir dalam menghadapi masa depan. Di sini juga itu ada mengapa ini penting ini perencanaan karir di masa depan, dan apalagi jelas-jelas ini semua. Lebih sekali mungkin deh, mulai dari awal sih rencanakan memang tentang karir kita. Rencanakan memang kok disiplin memang bagaimana perencanaan tak untuk masa depan. Kira-kira ada yang semua yang ada kayak sedikit kira-kira ada yang di sini yang punya gambaran tentang bagaimana kerja ke depannya? Ada nih? Misalnya mau bekerja atau mau lanjut kuliah, ada yang sudah merencanakan? Ada. Jadi cuma keluar. Sebelumnya siapa tahu semua ikut di sini? Mungkin supaya tidak banyak membuang waktu, langsung bagi saya masuk ke materi ini. Oke, jadi silakan kita semua siapa yang masuk? Nah, panggil saja Tia atau Asia. Nah, jadi tema kita hari ini yaitu perencanaan karir dalam menghadapi masa depan. Nah, kita perlu merencanakan pilihan karir untuk menghadapi masa depan karena persaingan global menuntut kita untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul untuk meningkatkan daya saing dalam dunia kerja nantinya. Nah, salah satu upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer knowledge atau tetapi juga mempersiapkan siswa untuk merencanakan pilihan karirnya di masa depan, baik itu ketika ia lulus SMP, SMA, SMK maupun saat ia lulus sarjana di perguruan tinggi negeri. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui dulu perbedaan antara pekerjaan, profesi, dan karir. Ada yang tahu tidak apa itu pekerjaan? Siapa yang salah? Kita mungkin ayo anak-anak, siapa yang salah? Satu kata saja, tidak apa-apa. Misalkan apa tujuannya pekerjaan? Apa tujuan seorang bekerja? Yang kedua. Ya, betul sekali. Jadi pekerjaan itu setiap kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya seperti tukang cukur, karyawan, dan pustakawan. Di mana tujuan utamanya itu untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan profesi itu lebih merujuk kepada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Contohnya seperti guru, dokter, maupun akuntan. Nah, profesi ini juga disebut dengan tenaga kerja profesional. Nah, selanjutnya karir, yaitu tentang peran kehidupan sepanjang hayat yang dijalani oleh seseorang, baik ketika ia berada di masa sekolah maupun saat bekerja dan saat ia memasuki masa pensiun. Itu semua disebut dengan karir. Nah,
Nah, selanjutnya 2B yaitu passion and purpose. Passion itu keinginan dan purpose itu tujuan. Jadi untuk menentukan pilihan karir kita perlu melihat keinginan kita yang kuat untuk mewujudkan karir tersebut. Nah, juga dibutuhkan tujuan dan arah yang jelas agar tidak salah dalam pencapaian karir di masa depan. Selanjutnya ada environment atau lingkungan. Kita memerlukan lingkungan yang positif untuk mengembangkan diri, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan pergaulan. Nah, lingkungan yang baik dapat membantu kita mengasah minat dan bakat kita agar nantinya kepribadian dan emosi kita itu dapat berkembang dengan baik. Nah, yang terakhir itu V atau vision. Vision itu artinya pandangan. Kalau teman-teman karir kita perlu menerapkan vision atau memandang jauh ke depan. Karena visi yang baik bisa terwujud dengan menggali potensi kita dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk pilihan karir dan meraihnya di masa depan. Nah, tadi perbedaan antara profesi, pekerjaan, dan karir. Dan rumus dari Richard Leider untuk menentukan pilihan karir dan mewujudkannya di masa depan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Kakak Reza. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang memang saya tadi bawa. Alternatif pilihan yang dapat teman-teman pilih setelah lulus SMK ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua itu mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga itu memasuki dunia kerja. Yang keempat memasuki kehidupan keluarga. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan lebih baik dan lebih besar pula. Apabila saat ini, apalagi saat ini tidak dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai suatu pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Dan yang kedua yaitu mengikuti kursus. Ada yang tahu di sini apa itu kursus? Perbedaannya kursus dengan pelatihan. Ada yang tahu? Sampai kasih. Di sini kursus itu satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kursus komputer atau kursus lain. Selanjutnya yaitu pelatihan kerja. Pelatihan kerja yaitu keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keterampilan ahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor formal. Selanjutnya itu masuk ke dunia kerja. Bertanya dulu, siapa yang di sini setelah lulus SMK mau lanjut kuliah, dan siapa di sini yang setelah lulus SMK langsung bekerja? Ada yang mau langsung kerja? Mengatakan saja. Ambil apa ya? Yang mau langsung kerja dulu. Coba, sampaikan dulu alasannya coba. Kenapa mau langsung kerja? Kenapa mau kuliah dulu? Ya, kalau mau yang mau kuliah, dari yang mau kuliah? Saya tak. Mau kuliah jurusan apa? Begitu alasannya juga. Kasih kau saran. Itu arti kelas. balik lagi. Terus siapa yang mau kuliah sambil kerja? Saya. Ada yang mau? Kalau saya mau kuliah sambil kerja, pasti itu paling penting manajemen waktu.
atur waktu sudah ada susah, tapi tidak ada yang susah bagaimana membuat usaha. Oke? Kalau misalnya kita dibagi waktu, tidak ada yang susah. Tentu saja kau pernah mendengar, karena biasa itu ada orang bilang tidak bisa kerja di sibuk kak. Sebenarnya ini tidak ada orang sibuk, yang ada itu orang malas. Oke, lanjut dulu. Oh iya, dunia kerja. Dunia kerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Betul? Betul. Tidak kerja kita makan. Betul? Dengan bekerja manusia berharap akan membawa keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan pengembangan diri, serta akulturasi diri. Sebagai suatu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bekerja merupakan hal yang wajib. Ya, menurut saya itu pekerjaan itu hal yang wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak kerja, mungkin coba kalau misalnya teman-teman bertanya balik gitu, berbalik. Kalau misalnya teman-teman dari sekarang kok kayak jadi ambil dulu perumpamaan. Mungkin biasa kita lihat-lihat di samping jalan kok di lampu merah. Mungkin ada yang biasa kayak pengamen. Ada di sini. Ada? Memang lihat pekerjaannya itu sederhana itu, tapi hasilnya itu dari luar biasa. Coba dibayangkan, lampu merah itu biasa tidak sampai di 2 menit. Jadi kalau misalnya dia itu orang yang pengamen tuh, dia bisa menghasilkan 2.000 bahkan lebih dalam 1 menit. Coba Miki hitung, kalau misalnya 2.000 per menit kali 10 jam saja, bayang itu? Iya toh, tergantung takdir sebenarnya. Oke, lanjut. Terus siapa di sini yang setelah lulus SMK mau melanjutkan ke jenjang keluarga? Ngerti ya kita jenjang keluarga? Iya. Ada yang sudah mau menikah? Sebentar ada yang tugas dia dan bilang saya mau nikah apa saja deh. Bisa mengerjakan tugas. Mau menikah? Baik. Sama belum menikah ada di sini. Itu sampingnya kak. Ini laki-laki orang. Bukan ini Pak. Oh. Jangan buka HP. Jangan baca apa saja. Nah, selanjutnya itu materi kehidupan berkeluarga. Seperti yang sudah kita tahu teman-teman, Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah, berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu, bagi yang sudah mampu, bagi yang sudah mampu. Kira-kira mampu kok? Menikah itu. Memang perhatikan. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Ingat ini kan tidak mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga, menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Ingat dia cewek-cewek, nanti mau dikasih makan cinta saya. Yang bodoh karena cinta. Nanti baru kita tahu dia kita yang saya mau menikah. Awas. Ada yang mau di sini menikah? Tidak saya, baik ke saya. Rehan nama saya. Lebih baik. Ketika teman-teman memutuskan untuk berkeluarga atau menikah, berarti teman-teman sudah siap untuk bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami, istri, dan lingkungan. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia.
seperti biasa dilihat sekarang toh, kayak SMP masih SMP menikah. Ada. Banyak toh, banyak sekarang. Banyak mental. Iya, gimana Pandi? Misalnya sudah menikah gitu, sudah pegang tanggung jawab. Nah, berbagai macam tanggung jawab dari ekonomi, sosial, moral akan beban kepada teman-teman yang sudah menikah. Di sini belum tidak menikah. Nah, teman-teman dituntut, bagi teman-teman yang sudah menikah, teman-teman dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila laki-laki dan dapat memelihara keluarga, suami dan anak apabila ada perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu, karena mungkin sore sekarang itu jadi terlalu waktu saya sendiri. Nah, jadi itu tadi materi mengenai bagaimana kita mempersiapkan karir untuk menghadapi masa depan. Selanjutnya saya minta adik-adik untuk mengisi LKPD yang sudah disiapkan sesuai ada di petunjuknya di sini. Ada cuma di tas. Mana bukan tas. Besok tuh baru kumpul PK. Ada dua itu kan? Samping. Dapat semua yang satu pilih. Saya juga satu. Iya, checklist saja ini yang satu. Yang ini dijawab. Iya. Jawab misalnya apa yang kita pahami, apa yang salah. Iya. Dapat semua yang untuk checklist. Iya, ada apa ini? Tapi siapa? Dapat dijelaskan dari topiknya, Pak. Topiknya perencanaan karir untuk menghadapi masa depan. Jangan nih. Jangan saja sama kelas. Topik apa? Pemetaan karir. Itu kayak asli. Setuju gitu? Ini skor di bawah. Ini topik kan. Bagaimana dulu deh?
Saya memang memahami. Iya. Sesuai bagaimana? Iya, jadi bisa melakukan. Empat ini sangat sesuai. Kayak misalnya tuh saya mampu memahami, sekarang jadi pahami materinya. Kalau nanti dipahami dengan baik, itu lagi empat. Checklist di nomor 4. Itu di mana, Leti? Dia boleh di sana. Dia mau kok. Lanjut, kan apa anu kan? Mas kan bukan video. Iya, dia. Di mana ini tulisnya? Oi, Nanti saya kita ini. sudah langsung di sini pulang. Dari dulu kan lucu tuh. Sesuai pemahaman saja, jangan Buat dari saya. Kami selesai Pak. Iya, selamat. Ini sampai malam. Pak, ini Pak, jangan lupa ya Pak. Iya Pak. Apa? Jangan lupa ya Pak. Sudah mau? Iya Pak. Semua jawab tuh. Jangan menonton tegari. Jangan lupa ya. Ini adalah hasil dari dirimu sendiri. Yang di sini adalah Mati,
Masa kan? Itu kan mau pertanyaan itu. Apa sih teman-teman? Apa perbedaan dari istilah pekerjaan, profesi dan karir? Ya. Udah mendengar jika yang tadi pemakaian cari di Google Pak sudah dijelaskan. Iya. Kurang paham. Mantap gini aja. Apa yang teman-teman kira-kira menurut teman-teman langkah awal yang dapat diambil untuk membersihkan karir? Apa yang teman-teman ya? Kesempatan itu berarti kan? Karena waktu juga sudah mepet sekali nih, sudah mau maghrib, sudah sore. Sudah sore, jadi kita akhiri saja pembelian. Kita akhiri saja. Kita akhiri saja pembelian layanan pada hari ini. Oke, perhatiannya dulu. Karena sore ini juga dan supaya tidak terlalu malam di pulang, jadi kita mengakhiri saja pembelian layanan pada hari ini. Dan
materi yang ingin saya sampaikan yaitu dengan adanya perencanaan karir maka akan mengurangi ketegangan, kecemasan dan hidup dalam mencari informasi pekerjaan dan mengambil keputusan akan karir yang diinginkan. Perencanaan karir akan membantu kita mendapatkan peluang kerja yang lebih beragam dengan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mungkin itu saja layanan yang saya bawakan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Baik, kita sudah selesai. Yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada semua teman-teman yang sempat hadir karena telah membantu kami di sini. Mungkin itu saja yang sempat saya berikan. Saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Dan mungkin itu saja. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.